Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan modul 6 tentang pemodelan data warehouse. Di sini kami berjumlah 5 orang. Yang pertama itu ada Davita Suciati. Yang kedua ada Ita Rasada. Yang ketiga ada Mutiara. Yang keempat ada Neni Sumarni. Dan yang terakhir itu saya sendiri, Suci Puspitasari. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas materi pertama tentang konsep dan teknik pemodelan data warehouse yang akan dibacakan oleh Saudari Mutiara. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara, NIM 04261337. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang modul 6, yaitu pemodelan data warehouse. Pada kegiatan belajar 1, yaitu konsep dan teknik pemodelan data warehouse. A. Pemodelan Entity Relationship atau ER. Pada model ini terdiri dari objek dasar berupa entitas yang dapat mempresentasikan data yang ada, di mana entitas tersebut memiliki suatu atribut dan dapat berhubungan dengan entitas lain melalui relationship. Pada pemodelan ER menggunakan 3 simbol dasar untuk menggambarkan entitas, hubungan, dan atribut. Yang pertama, segi 4 atau mempresentasikan entitas. Yang kedua, elips atau oval, mempresentasikan atribut. Dan yang ketiga, garis atau mempresentasikan hubungan. Tiga bentuk dasar tersebut kemudian dapat dikembangkan menjadi bentuk lain untuk mempresentasikan sifat yang berbeda. Berikut akan dijelaskan konsep dasar tersebut. Yang pertama, konsep dasar. Terdiri dari A. Entitas. Dapat dilihat pada gambar 6.1 simbol entitas. Yang selanjutnya, B. Tentang hubungan. Dapat dilihat pada gambar 6.3, yaitu simbol hubungan IRD. Dan bagian yang ketiga yaitu atribut. Dalam atribut ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, atribut sederhana. Yang kedua, atribut komposit. Yang ketiga, atribut bernilai jamak. Yang kelima, atribut turunan. Yang keenam, atribut tersimpan. Yang ketujuh, atribut bernilai. Dan yang kedelapan, atribut opsional. Pada bagian D yaitu konsep lainnya atau outer konsep. Konsep yang pertama adalah domain. Domain adalah konsep yang sebenarnya sangat sederhana. Domain terdiri dari sebuah nilai, semua nilai dan kategori yang mungkin diterima yang diizinkan untuk suatu atribut. Yang kedua, konsep tingkat lanjut. Pada bagian A, subtype dan supertype. Supertype adalah tipe entitas generik yang memiliki hubungan dengan satu atau lebih subtype. Sedangkan subtype adalah subkelompok entitas dalam tipe entitas yang bermakna bagi organisasi yang berbagi atribut atau hubungan umum yang berbeda dari subkelompok. Pada bagian B yaitu batasan. Beberapa batasan dapat diwakili oleh hubungan dalam model. Dan yang terakhir yaitu derivasi atribut dan derivasi fungsi, yaitu semua atribut yang dirangkum dalam data warehouse diturunkan
karena data warehouse mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data dari database sumber. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Mutiara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ita Rosadi. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Mutiara. Perkenalkan, nama saya Ita Rosada, NIM 0426132272. B. Pemodelan dimensional. 1. Konsep dasar. Dimensional modeling adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan data analitik untuk menderive data yang dapat dimengerti pengguna bisnis menurut Kimball dan Ross 2013. Pemodelan dimensional memiliki beberapa konsep dasar. A. Fakta. Tabel fakta adalah tabel utama dalam pemodelan dimensional dengan performa perhitungan karakteristik numerik berdasarkan komposit K serta setiap elemen proen K yang diambil dari tabel dimensi menurut Kimball dan Ross 2013. B. Dimensi tabel. Dimensi adalah sebuah tabel dengan numerik K dan kolom atribut-atribut yang deskriptif. Tabel dimensi berisi konteks tekstual yang terkait dengan kegiatan pengukuran proses bisnis, menjelaskan siapa, apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa berkaitan dengan kegiatan tersebut. Misalnya, dalam database, untuk menganalisis semua penjualan produk, dimensi umum dapat berupa 1. Waktu, 2. Lokasi atau wilayah, 3. Pelanggan, 4. Pramuniaga, 5. Skenario seperti angka aktual, angka dianggarkan, atau angka diperkirakan. 2. Visualisasi dari model dimensi. Cara paling populer untuk memvisualisasikan model dimensi adalah menggunakan kubus. Kita dapat mewakili model 3 dimensi menggunakan kubus. Biasanya, model dimensi terdiri dari lebih dari 3 dimensi dan disebut sebagai hiperkub menurut Konya 2010. 3. Operasi dasar untuk olah. Sebelumnya, pada bahasan di atas kita sudah mempelajari tentang pemodelan dimensional. Sederhananya, pemodelan adalah teknik struktur data yang dioptimalkan untuk menyimpan data di data warehouse. Tujuan pemodelan dimensi adalah untuk mengoptimalkan database agar pengambilan data lebih cepat, untuk mengenali atau melakukan analisis informasi. Kita memerlukan operasi dasar yang nantinya akan diterapkan pada olah. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kami ucapkan terima kasih untuk Saudari Rosada. Materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Saudari Neni Sumarni. Kepadanya kami persilakan. Baik, perkenalkan, nama saya Neni Sumarni dengan NIM 04261336. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Ita Rosada. Yang keempat, membahas skema pemodelan dimensional. A. Star skema atau skema bintang. Susunan star skema terdiri dari 2 grup, yakni fakta dan dimensional. Fakta adalah elemen data inti yang analisis, contohnya unit barang dijual, yang dijual adalah fakta. Sedangkan dimensi adalah atribut dari sebuah fakta. Contohnya dimensi adalah jenis produk yang dibeli dan tanggal pembelian. Next slide. B. Snowflake schema. Snowflake schema adalah metode normalisasi tabel dimensi dalam skema star. Skema Snowflake menghindari redundansi skema star dengan menormalkan tabel dimensi. C. Starflake schema. Skema Starflake adalah kombinasi skema star dan Snowflake. Starflake schema. Skema Starflake adalah kombinasi skema star dan Snowflake, di mana beberapa tabel dimensi dinormalisasikan, sedangkan yang lain tidak. Skema Starflake tidak selalu harus digunakan, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dari sistem database yang akan dikembangkan. Next slide. D.
Constellation Schema. Skema constellation adalah skema untuk mewakili model multidimensi. Skema constellation adalah kumpulan beberapa tabel fakta yang mewakili dimensi tabel umum. Skema ini adalah salah satu skema yang banyak digunakan untuk merancang data dan warehouse yang jauh lebih kompleks daripada skema star dan snowflake. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih untuk Saudari Neni Sumarni. Selanjutnya kami akan membahas modul 6 ini pada kegiatan belajar 2 tentang pemodelan data warehouse. Kegiatan belajar 2 ini itu akan dipaparkan oleh Saudari Davita Suciati. Kepadanya kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Davita Suciati, NIM 0426130075. Baiklah, saya akan menjelaskan kegiatan belajar 2 yakni pemodelan data warehouse. Model data adalah untuk mewakili sekumpulan kebutuhan untuk data secara jelas dan ringkas. A. Membuat model IR. Kita percaya bahwa Anda telah memahami pemodelan IR dengan baik dalam keadaan implementasi data warehouse. A. Membuat model IR. Kita percaya bahwa Anda telah memahami pemodelan IR dengan baik dalam keadaan implementasi data warehouse fisik cukup berbeda dari model untuk menjamin pembuatan model IR. Teknik pemodelan IR standar berlaku. Mendefinisikan atau menentukan dimensi untuk organisasi Anda adalah latihan yang sangat penting. B. Membuat model dimensi. Model ini akan menjadi dasar untuk analisis yang dilakukan oleh pengguna dan jika diterapkan dengan benar adalah cara bagaimana pengguna akan melihat data. Berikut serangkaian langkah untuk membuat model dimensi. 1. Dimensi atau measure. Seorang pengguna biasanya perlu mengevaluasi atau menganalisis beberapa aspek bisnis organisasi. Kebutuhan yang telah dikumpulkan harus mewakili 2 elemen kunci, dan analisis ini apa yang sedang dianalisis dan kriteria evaluasi yang digunakan untuk melakukan analisis. Kita merujuk pada kriteria evaluasi sebagai measure atau ukuran dan apa yang sedang dianalisis sebagai dimensi. Yang kedua, menambahkan dimensi waktu. Untuk mengevaluasi data apapun dengan benar, maka data itu harus ditempatkan dalam konteks yang benar. Konteks ini selalu mengandung unsur waktu. Karenanya, kita merekomendasikan menambahkan dimensi waktu 1 kali untuk organisasi. Yang ketiga, membuat fakta. Bersama-sama satu set dimensi dan measure terkait membentuk apa yang kita sebut fakta. Mengatur dimensi dan measure menjadi fakta adalah langkah selanjutnya. Ini merupakan proses mengelompokkan dimensi dan measure dengan cara yang dapat memenuhi kebutuhan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, granularity, additivity, dan merging fact. Masih terkait dengan granularitas adalah aditivitas, yaitu kemampuan measure untuk dapat diringkas dalam artian menjadi sebuah kesatuan atau kesimpulan yang konkret dengan operasi penjumlahan. Untuk lebih jelasnya bisa dipahami melalui 3 kategori berikut ini. Yang pertama, fully aditif atau sepenuhnya aditif. Ukuran aditif dapat dijumlahkan di semua dimensi yang terkait dengan tabel fakta, yakni selanjutnya semi aditif atau semi aditif. Ukuran dapat dijumlahkan di beberapa dimensi, tapi tidak semua jumlah keseimbangan adalah fakta semi aditif yang umum.
karena merupakan aditif di semua dimensi kecuali waktu. Contoh ukuran semi aditif adalah keseimbangan. Selanjutnya, non-aditif. Seperti rasio, pendekatan yang baik untuk fakta non-aditif adalah jika memungkinkan menyimpan seluruh komponen aditif dari ukuran non-aditif dan menjumlahkan komponen-komponen ini ke dalam kumpulan jawaban sebelum menghitung fakta non-aditif akhir. Contohnya, present tense. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kami ucapkan terima kasih untuk saudari Darvita Suciati atas materinya. Materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan membahas materi yang kelima, itu tentang integrasi dengan model yang ada. Setelah Anda menyelesaikan fakta dan dimensi Anda, ikuti proses pengaturan granularity, additivity, dan konsolidasi yang sama dengan data yang bersumber dari data warehouse yang ada jika Anda memilikinya. Satu-satunya perbedaan yang signifikan adalah bahwa Anda akan dibatasi terkait kemampuan Anda untuk melakukan perubahan fakta, dimensi, dan ukuran yang sudah ada. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk melakukan proses ini sejauh mungkin di depan. Dalam kasus ini kita tidak memiliki data warehouse. Oleh karena itu, kita hanya menghubungkan dimensi dengan fakta untuk melengkapi gambar model inventory. Selanjutnya itu mengukur model Anda. Dengan memiliki model, kita dapat memperkirakan seberapa besar data warehouse kita nantinya. Meskipun kita hanya dapat memberikan perkiraan kasar data warehouse, kita memiliki informasi yang cukup untuk memperkirakan ukuran data di setiap tabel kita. Namun demikian, sebelumnya keputusan dibuat terkait bagaimana tabel-tabel ini diimplementasikan secara fisik. Hal lain misalnya indeks tidak dapat dimasukkan dalam perhitungannya. Baik, selanjutnya itu yang ketujuh itu ada metadata. Dalam siklus pengembangan tradisional, model akan dilihat setelah selesai. Biasanya ketika perubahan perlu dilakukan atau ketika proyek lain membutuhkan data. Tidak demikian pada data warehouse. Model akan digunakan secara berkelanjutan. Para pengguna data warehouse akan terus-menerus merujuk model untuk menentukan data yang ingin mereka gunakan untuk menganalisis organisasi. Tingkat perubahan struktur data di warehouse jauh lebih cepat daripada struktur data operasional. Oleh karena itu, pengguna teknis data warehouse atau administrator, pemodel, perancang juga akan menggunakan model secara teratur. Yang terakhir itu ada memvalidasi model. Sebelum menginvestasikan banyak waktu dan upaya dalam merancang warehouse, ada baiknya untuk memvalidasi model dengan pengguna terlebih dahulu. Tujuan dari proses tersebut ada dua. Yang pertama itu berfungsi untuk mengkonfirmasi bahwa model tersebut benar-benar dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Tujuan yang kedua itu
sama pentingnya dengan tujuan yang pertama. Tinjauan harus mengkonfirmasi bahwa pengguna dapat memahami model. Ingat bahwa setelah warehouse diimplementasikan, pengguna akan selalu mengandalkan model secara teratur untuk mengakses data di warehouse. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Baik, mungkin ini saja materi modul 6 yang dapat kami sampaikan. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam membuat video pembelajaran ini. Kami dari kelompok 4 ingin mengucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.